Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun saudara berada, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri topik firman Tuhan menyegarkan jiwa. Firman Tuhan menyegarkan jiwa. Saya berdoa pada hari ini setiap kita firman Tuhan akan menjadi landasan hidup kita yang akan membawa kita di dalam kesegaran jiwa yang sejati. Amin saudara. Untuk itu mari kita akan membaca firman Tuhan yang dicatat di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 19 ayat ke-8. Mari kita baca bersama firman Tuhan ini. Ya, seperti biasa kita akan baca dengan bersuara. Saudara di rumah masing-masing baca dengan bersuara sehingga saudara akan mendengarkan. Dan dengan demikian pendengaran akan firman Tuhan akan menumbuhkan iman kita. Amin. Mari kita baca. Mazmur pasal 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sekali lagi saya baca saudara, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Amin. Menyegarkan jiwa saudara. Ya, bahkan peraturan-peraturan Tuhan, ya setiap hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan itu juga menyegarkan jiwa. Karena itu akan menuntun kita ke dalam jalan-jalan yang membawa kepada kebahagiaan. Saudara, kalau boleh saya bertanya, kira-kira kalau saudara setelah lelah bekerja, ya, karena sepanjang minggu ini kita akan menghadapi satu minggu lagi ke depan, kita akan terlibat dalam banyak aktivitas, ya, walaupun di masa-masa pandemi ini kegiatan kita dibatasi, namun saya percaya ada banyak aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Nah, misalkan ketika kita lelah bekerja, apa yang bisa membuat saudara merasa segar kembali? Kira-kira saudara, ya mungkin jawaban kita bisa berbeda-beda, ya, bagi setiap orang, ya, bisa berbeda-beda, ya. Ada yang bisa kembali segar misal dengan mandi, ya, dengan minum segelas jus misal, ya. Ada yang bersantai di pantai, ya. Saya sering melakukan itu saudara, walaupun sebulan terakhir ini, bahkan lebih dari sebulan ini, hampir agak sulit mencari waktu yang tepat untuk bisa bersantai, saudara. Bersantai di pantai, menikmati suasana alam, itu membawa satu kesegaran, saudara. Ada juga yang bisa merasakan kesegaran kembali ketika dia beristirahat, ya. Ya, dia tidur cukup, dia beristirahat, ya. Nah, apapun bentuknya, ya satu hal yang pasti bahwa tubuh kita ini membutuhkan kesegaran. Amen. Tubuh kita butuh disegarkan kembali setelah mungkin seharian bekerja dan beraktivitas. Jika tidak, maka kita bisa mengalami yang namanya burnout, ya. Burnout itu satu keadaan yang membawa kita kehilangan kegairahan di dalam beraktivitas, kegairahan di dalam melakukan hal-hal yang menjadi sifatnya pekerjaan-pekerjaan, bosan, kejenuhan, saudara. Tidak itu saja, kita pun bisa mudah jatuh sakit, ya, karena kondisi tubuh yang tidak fit, karena terlalu diforsir, saudara. Wajah bisa jadi muram, sulit tersenyum, ya. Bahkan tidak jarang orang mudah marah, ya, meletup-meletup, saudara. Itu pun merupakan baru gejala-gejala, dan bisa orang kemudian hidup di dalam stres tinggi dan tertekan, asam lambung naik, ya. Dan tentu saja ini jauh dari yang namanya kesegaran. Saudara-saudari yang saya kasihi, jangankan tubuh kita, bahkan berbagai peralatan elektronik saja, saudara, juga butuh disegarkan. Sebutlah misal handphone, laptop, saudara. Bahkan raket anti nyamuk aja, saudara, kalau saudara mau pakai untuk menghindarkan nyamuk-nyamuk yang mungkin menggigit saudara, raket anti nyamuk itu perlu di-charge, saudara. Perlu diisi dengan
kesegaran yang baru, ya, listrik sehingga dia bisa segar dan digunakan dengan baik, saudara. Jadi tidak hanya tubuh, tapi kondisi juga rohani. Ya, kita adalah manusia rohani juga, ada roh dan jiwa kita pun bersama-sama membutuhkan penyegaran, kesegaran. Tubuh, jiwa, dan roh kita perlu disegarkan, saudara. Nah, setiap hari kita harus terus menghadapi satu realita, ya, di mana kita akan berperang baik melawan berbagai keinginan daging yang berkenaan dengan kejiwaan kita, ya, keinginan-keinginan, saudara, ya, keinginan daging dari diri sendiri maupun dari berbagai godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Godaan-godaan tentu saja dunia ini dengan segala keinginannya yang berusaha menjauhkan kita dari kata segar, dari kata bahagia. Tentu kondisi-kondisi ini akan membawa kita ke dalam pengurasan energi yang begitu luar biasa. Dan kalau tidak dijaga, baik keadaan tubuh kita tidak dijaga, apalagi keadaan rohani kita pun, ini bisa kita kehabisan tenaga. Tidak hanya tenaga dalam konteks fisik, tetapi juga psikis kita, bahkan juga iman kita. Dan kita bisa hidup seperti pohon yang lama-lama kering, saudara, dan mati, saudara. Nah, betapa bahayanya bukan jika kita membiarkan jiwa, tubuh, roh, tubuh, dan jiwa kita mengalami kekeringan. Betul ya, saudara ya? Nah, di saat mengalami kekeringan, jiwa kita tidak lagi mempunyai daya tahan, tentu saja, ya, tidak memiliki daya tahan yang kuat menghadapi berbagai tantangan-tantangan, kesulitan, persoalan, pergumulan-pergumulan yang bisa akan menghancurkan, ya, spiritualitas kita. Oleh sebab itu, tubuh butuh disegarkan, roh butuh disegarkan, jiwa pun butuh disegarkan, saudara. Intinya adalah seluruh kehidupan kita perlu disegarkan. Nah, Daud, ya, mengatakan bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan atau firman Tuhan dan mau merenungkannya siang dan malam, bahkan di Mazmur pasal 1, ya, ayat pertama sampai ketiga, di sana dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat orang yang demikian, orang yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air ini, saudara, apa saja yang diperbuatnya, kata Daud, berhasil. Nah, saya percaya kita mengawali hari ini, bahkan kita memiliki satu impian-impian, harapan-harapan bahwa sepanjang hari ini ada keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan akan sertakan, ya, Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, kita mau hidup seperti pohon yang digambarkan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 1 ini. Tidak akan layu, terus berbuah dan berhasil dalam segala yang dilakukannya. Seperti itulah, ya, pohon-pohon yang tumbuh di pinggir aliran sungai. Kalau kita memperhatikan pohon-pohon yang cukup besar, pohon yang segar, ya, karena berada dekat sumber air kehidupannya, ya, yang mengalir terus menerus di tempat di mana dia bertumbuh semakin besar. Dia tidak perlu khawatir tentang, ya, apa-apa yang dia butuhkan, karena kebutuhan dia akan kehidupan, akan kebutuhan dia untuk berkembang itu tersedia, saudara. Nah, kondisi tubuh kita, ya, bisa kita jaga, kondisi jiwa dan roh kita bisa kita jaga, ya, kalau kita menyadari hal ini, saudara. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ya, mungkin tubuh, ya, bisa kita jaga dengan pola makan yang sehat, dengan mengambil waktu-waktu beristirahat, bersantai, berlibur untuk menjaga kebugaran rohani kita, ya. Namun untuk roh dan juga lebih kepada jiwa, kehendak kita, keinginan kita, saudara, itu juga akan bisa dikuatkan, ya, karena dia memiliki kebutuhan. Dan kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi dengan firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan yang akan selalu menguatkan, meneguhkan, dan memberi kelegaan dan menyegarkan roh dan jiwa kita. Dan itu akan berakibat kepada tubuh kita yang juga akan disegarkan. Itulah yang dicatat di dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 ini, saudara. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, ya,
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Tuhan mampu menjawab kebutuhan akan kesegaran jiwa kita. Amin, saudara. Hidup di dunia yang sulit ini akan menuntut sebuah stamina rohani yang mumpuni, saudara. Ya, yang mumpuni, yang harus cukup kuat, saudara. Ya, karena kalau tidak, stamina rohani kita akan terus terkuras, bisa dengan cepat dan juga bisa lambat, lama-kelamaan, dan kemudian akan kita juga mengalami yang namanya kekeringan. Karena itu kita membutuhkan satu keadaan di mana stamina rohani kita bisa senantiasa disegarkan setiap hari. Dan itu tentu saja firman Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari, mengawali hari dengan meneduhkan kehidupan kita kepada firman Tuhan saja. Firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita hidupi di sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, dalam Yesaya kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu juga kebutuhan kita. Dan kabar baiknya, saudara, bahkan Tuhan berjanji akan menyediakan itu. Seperti apa yang dicatat di dalam Yesaya pasal 44. Ya, kita akan baca Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Ya, di sana dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, ya, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Wow, luar biasa, saudara, ya. Pengenalan yang mendalam akan Tuhan yang dibangun secara terus-menerus pun akan memberikan kita kesegaran, saudara. Kesegaran yang seumpama, ya, sebuah kesegaran yang seumpama cukupnya kebutuhan akan kesegaran itu. Ya, cukupnya. Tanah yang haus itu dicukupkan dengan curahan air, ya, yang tidak pernah habis, saudara. Hujan lebat yang seperti dicatat di dalam Yesaya ini, saudara. Bahkan tidak hanya kepada diri kita, bahkan juga anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, saudara. Sebuah jaminan, ya, pemeliharaan dari Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita, kehidupan kita arahkan dengan mencintai firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan, kesegaran bagi jiwa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ya, pengenalan yang mendalam akan Tuhan atau relasi kita kepada Tuhan akan menentukan kualitas kehidupan kita hari ke hari. Ya, kalau kita melihat di dalam Hosea pasal 6 ayat 3, di sana dicatat, saudara, dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bayangkan, saudara, Nabi Yesaya mengatakan hujan dicurahkan, saudara. Ya, hujan dicurahkan, ya, bahkan rohnya dicurahkan, tidak hanya atas hidup kita, bahkan keturunan kita. Hujan dicurahkan di atas tanah yang haus. Dan di dalam Hosea pasal 6 ayat 3 dikatakan, kalau kita memiliki relasi, mengenal Tuhan, mencintai Tauratnya, firman-Nya, kehendaknya, dan sungguh-sungguh mengenal Dia, maka Tuhan yang sumber kehidupan itu, Tuhan yang sumber kesegaran itu akan muncul seperti fajar. Fajar muncul pagi hari dari ufuk timur, ditandai dengan terbitnya matahari. Matahari tidak pernah terbit dari utara, tenggara, selatan, atau barat, saudara. Dia pasti muncul dari timur, saudara. Demikianlah pastinya kasih Tuhan, munculnya seperti fajar. Dia datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bayangkan, saudara, di akhir musim kering misal, dan itu rasanya penantian. Dan tanah ketika menerima air curahan itu, tanah yang kering itu akan meresap air itu dengan begitu luar biasa. Demikianlah hidup kita. Hidup yang mungkin lelah
kering. Ketika firman Tuhan menjadi kesukaan kita, hidup kita akan meresap setiap sumber kehidupan itu dan membuat hidup kita segar. Kita mengalami kesegaran dalam hidup ini. Amin, saudara. Tentu pada pagi hari ini adalah penting bagi kita firman yang kita dengarkan pada hari ini. Karena ini akan terus membekali jiwa kita, akan terus menguatkan kita. Daud tahu bagaimana bahagianya jika ia tetap berada dekat dengan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ya, kalau kita baca Mazmur pasal 119, di sana dijelaskan bagaimana keadaan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, menurut firman Tuhan. Bahkan berkali-kali Daud juga memberikan kesaksian, ya, betapa Tuhan itu baik. Kalau kita hidup, kalau kita adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan hidup bahagia, hidup segar. Hidup kita itu akan senantiasa menjadi kehidupan yang bersahaja, saudara. Kalau kita hidup di dalam menaati, mencintai firman, merenungkan, melakukannya dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan di dalam Mazmur 119, saudara. Saudara nanti bisa baca, ya, di sana dijelaskan bagaimana kehidupan. Kalau di dalam ayat kelima, ya, di sana dikatakan, aku mendapatkan kebahagiaan dalam mentaati perintah-perintah. Luar biasa, saudara. Karena itu, mari terus ambil keputusan untuk tetap dekat dengan firman Tuhan, untuk tetap mencintai Tauratnya, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Amin, saudara. Jika saudara merasa jiwa saudara mulai dahaga atau mengalami kekeringan, ya, pagi ini dengar baik firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kembali meneguhkan engkau. Firman Tuhan yang menyegarkan jiwamu. Ya, tetap tempatkan firman-Nya. Tetap tempatkan Tuhan di tempat yang utama. Ya, karena itulah yang akan membuat kita memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan kesulitan setiap hari di dalam kehidupan kita. Doa saya, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kita akan jalani dengan sebuah keyakinan bahwa firman-Nya menerangi dan menuntun kita dalam kesegaran hidup yang sesungguhnya. Amin, saudara. Sehingga apapun yang kita perbuat sepanjang hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, bahkan Tuhan buat berhasil apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita teduhkan hati kembali, berdoa, bersyukur kepada firman Tuhan yang telah kita dengar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami pada pagi ini. Kami menyadari kami adalah pribadi yang terbatas. Kami adalah jiwa-jiwa yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Pagi ini kami menyadari firman-Mu lah yang akan mampu menolong kami untuk bisa menemukan kesegaran sejati, untuk bisa menjalani kehidupan dari hari ke sehari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas firman yang telah diperdengarkan kepada kami. Kami percaya di dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan Allah saja kami akan jalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, bahkan dengan penuh kebahagiaan dan kebahagiaan sejati. Terpuji nama Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, penyertaan, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan menjadi bagian mereka. Berkati setiap kami, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian, kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati kami. Amin. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, dan saya percaya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.